Kawan-kawan, selamat pagi dari Siberia, kota Chita. Kita lihat di depan ini macet. Pagi-pagi jam 10 pagi sudah macet. Dan mengapa macet? Karena di depan sana ada hari ini, hari Sabtu, ada pasar raya. Pasar pada musim dingin. Sekarang di luar minus 11-12, tapi orang berjualan berbagai jenis makanan dari desa dijual di pinggiran kota ini, dan mereka berdiri di minus 12-13 panjang hari untuk menjual jualannya dari desa. Ikuti cerita kami, suara dari Siberia. Ada satu kebiasaan unik orang Rusia, khususnya di Siberia, ketika musim dingin tiba. Kebiasaan itu adalah mengadakan pasar raya di tengah cuaca yang sangat dingin. Ketika musim dingin tiba, orang-orang desa berbondong-bondong ke kota menjual barang dagangannya. Kurang lebih 6-7 jam mereka berdiri di lapangan terbuka untuk menawarkan barang dagangannya. Pasar raya yang diselenggarakan pada awal musim dingin adalah satu momen penting untuk orang-orang kota menghadapi musim dingin yang panjang di Siberia. Di pasar raya ini orang-orang kota bisa membeli begitu banyak bahan makanan, misalnya berbagai jenis daging, baik itu daging sapi, kambing, domba, babi, ayam, maupun berbagai jenis ikan, baik itu ikan air laut maupun ikan air tawar. Ada juga berbagai jenis buahan dan pakaian-pakaian dingin untuk orang-orang kota yang dibuat oleh orang-orang desa. Satu hal yang menarik untuk saya bahwa di pasar raya ini juga dijual berbagai jenis madu. Madu bagi orang Siberia adalah suatu makanan yang sangat penting untuk menghangatkan tubuh ketika suhu udara mencapai minus 30, 40, bahkan sampai 60. Di pasar raya ini juga dijual jenis minuman khas Rusia yang terbuat dari madu tetapi mengandung alkohol. Kawan-kawan, di sini di pasar raya ini juga dijual lilin untuk gereja, karena kebiasaan orang Rusia adalah memasang lilin di gereja untuk orang yang sudah meninggal, untuk memohon kesehatan. Itu kebiasaan tradisi orang Rusia. Давайте рассказывайте, от чего это делается? Это пчелы делают воск. Это, да? Вот это воск. Ага. Это пчелы вырабатывают, у них свои железы, и они вырабатывают вот. Эти, да? Вот это воск и есть. То есть там воск и мед. Мед оттуда выкачали, остается воск. Его в воскотопку кладешь, или солнечная воскотопка, или водяная, и вот это выставляется воск. А потом свечи вот делается из него. Форма есть у вас, да? Ну, есть форма, да, и потом вот из этого воска мы делаем свечи.
они натуральные, то есть тут нету никакой химии, ни прибавок. Это все вот это вот сделали пчелы. Ну вот и свечи. То есть поджигаешь, когда она горит, запах такой, то есть он полезный, этот запах. То есть она коптить только может из-за фитиля. Ну, фитиль, он как бы тряпка, она может коптить. Ну, черный такой маленький. Ну, lilin ini dibuat dari sisa-sisa kotoran lebah dan dibuat sendiri. Satu hal yang menarik, dan biasanya di gereja menggunakan lilin ini di mana orang datang untuk berdoa. В прошлый раз я купил. Это с чего делается? меда. Окей, из меда. Что там еще? Сахар, да? Без? Мед, вода и пыльца вот это. Тоже пчелы собирают. Она бродит, напиток брожения, получается вином потом. Ну, 60 дней бродит и получается вино. Karena ini juga minuman orang Rusia terbuat dari madu, tapi mengandung alkohol. Сколько примерно градусов? 12-14. Да, 12-13% dia punya alkoholnya. Apa itu? Попробуй. Kawan-kawan, kurang lebih kita lihat sedingin ya. Kurang lebih 45 menit kami jalan-jalan di pasar raya ini. Sudah sangat dingin ya, apalagi mereka yang sepanjang hari berdiri dan menawarkan barangnya kepada para pembeli yang datang. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana mereka bertahan sampai sore. Pasar raya ini dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 3-4 sore. Kita lihat sekarang apa yang kami sudah beli pada pagi hari ini di pasar raya. Oh, takoi. Kita lihat. Ini ikan yang sudah diasapi, sangat enak. Apalagi ya. Ini, daging sapi. Katanya daging sapi muda. Kita lihat. Kita akan membuatnya mungkin dengan cara Indonesia. Kebetulan bumbu masih ada bawa dari Indonesia. Ini adalah minum khas orang Rusia yang dinamakan что это называется? Medavukha, terbuat dari madu dan juga ada mengandung alkohol 11-12% alkohol. Dan tidak lupa juga kami tadi membeli lilin kecil untuk gereja. Karena kebiasaan orang Rusia datang ke gereja itu sebelum atau sesudah misa itu, ataupun orang yang bukan beragama Katolik datang untuk memasang lilin untuk kesehatan dan memohon keselamatan untuk orang yang sudah meninggal. Sekian perjalanan kami pada hari ini. Ikuti terus cerita suara dari Siberia.